Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang XML ya. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang XML ya. Kalau kita lihat di sini, apa itu XML? XML adalah Extensible Markup Language ya. Adalah bahasa markup yang dirancang untuk menyimpan dan mentransfer data dalam format yang dapat dibaca oleh manusia dan mesin ya. Kemudian XML banyak digunakan dalam sistem berbasis website, komunikasi data, serta konfigurasi aplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya, XML itu adalah Extensible Markup Language is a markup language and file format for storing, transmitting ya, and reconstructing data. Kalau kita translate ke Indonesia, ini adalah bahasa markup dan format file untuk menyimpan, mengirim ya, dan merekonstruksi data. Merekonstruksi itu bisa dibilang merekayasa ulang gitu ya. Data yang mungkinnya tadi berantakan itu disusun ya oleh XML ini gitu. Nah, bahasa yang mendefinisikan serangkaian aturan untuk mendekodekan dokumen dalam format yang dapat dibaca oleh manusia dan mesin. Jadi dia ini bisa dibilang ya bahasa yang di dalam apa website itu digunakan untuk menerjemahkan gitu ya penghubung antara manusia dan mesin gitu. Nah, sehingga kita sebagai manusia bisa membaca data-data tersebut. Nah, kalau untuk logonya XML ini seperti ini ya. Logonya di sini ada JSON juga ya, sama seperti itu. Nah, XML ini merupakan salah satu eh, yang dibutuhkan ya, komponen atau mungkin eh, s- bisa dibilangnya itu yaitu ya kebutuhan yang diperlukan di sebuah website. Nah, jadi gunanya tadi untuk itu, untuk menjadi penghubung gitu ya, penterjemah gitu antara manusia dan mesin, sehingga kita sebagai manusia bisa melihat dan mengerti data-data yang dikirimkan seperti itu dari bahasa mesin. Nah, di sini bisa juga dilihat ya ada deklarasi XML. Jadi deklarasi XML adalah bagian awal menunjukkan versi XML dan encoding yang digunakan. Nah, ini deklarasi awalnya itu seperti ini, teman-teman. Ini bukan ya, sorry ya. Ini. Nah, jadi buka kurung, tanda tanya ya, XML, kemudian versionnya sama dengan eh, kutip ya, kutip 2 1.0 encoding gitu. Nah, penjelasannya di sini version sama dengan 1.0 menunjukkan bahwa dokumen XML ini menggunakan version 1.0. Encoding sama dengan UTF strip 8 ini menunjukkan jenis karakter yang digunakan dalam dokumen XML. Kemudian di sini juga ada atribut XML. Nah, atribut digunakan untuk menyimpan informasi tambahan tentang suatu elemen tanpa harus menambahkan elemen baru. Contoh dari atribut XML bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada students ya. Terus di dalamnya ada data seperti itu. Nah, terus di sini students ID sama dengan 001 ya. Nah, seperti ini. Eh, tag ya, tag name di dalamnya ada data yaitu nama orang ya, Raffi, kemudian age, di dalamnya ada angka, kemudian major, cyber security ya, penutupnya ini. Nah, seperti itu dan seterusnya. Penjelasannya ID ya 001 ini pada elemen student adalah atribut yang digunakan untuk memberikan identitas unik bagi setiap mahasiswa. Jadi di sini kalau misalnya datanya ada 2, 001, 002 gitu ya. Itu fungsinya ID ini. Ini bebas ya, ini contohnya aja student gitu. Kalau misalnya kita mau buat nama kita ya atau mau buat testing itu terserah, tapi harus konsisten gitu. Kalau misalnya di sini testing juga di sininya harus sama gitu ya.
Atribut berada di dalam tag permukaan elemen dan tidak memiliki tag penutup gitu. Nah, ini ya. Kemudian elemen XML. Nah, di dalam XML itu terdapat beberapa elemen. Elemen ini merupakan bagian utama dalam struktur XML yang terdiri dari tag pembuka, yaitu adalah contohnya name seperti ini ya. Ini contoh namanya aja name, bisa namanya misalnya uh, Andi ya, ataupun elemen, atau kita mau tulis apapun di sini, yang penting harus konsisten gitu. Nah, di dalam isi datanya ada Raffi ya, contohnya tadi seperti ini, name, Raffi, ini isi datanya, dan tag penutupnya buka kurung slash name, seperti itu. Nah, struktur lengkap elemen XML ini student ya, seperti ini, terus name, datanya Raffi ya, ini penutup tagnya. Kemudian ini penjelasannya elemen untuk semua nama siswa gitu, untuk nama siswa. Kemudian S ini elemen untuk siswa, untuk usia siswa ya. Kemudian major ini elemen untuk jurusan siswa. Nah, jadi bisa disesuaikan ini. Misalnya kalau kita mau ganti jurusan ini juga bisa seperti itu ya. Nah, penjelasannya student ini elemen utama yang membungkus data siswa ya, student yang ini. Ini elemen utama yang membungkus data siswa. Kemudian name, age, major, ini subelemen ya. Subelemen yang menyimpan informasi spesifik tentang mahasiswa. Setiap elemen harus memiliki tag pembuka dan penutup yang sesuai. Jadi kesimpulannya dari penjelasan XML ini, kesimpulannya itu deklarasi yang pertama, menentukan versi dan encoding XML, kemudian ada atribut, memberikan informasi tambahan XML, kemudian ada elemen ya, elemen-elemen tadi, itu struktur utama XML yang terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup. Nah, ini ya, XML ini digunakan untuk menyusun dan menyimpan data dengan struktur yang rapi dan mudah dibaca. Kita mungkin masih kurang paham ya. Nah, kalau teman-teman kurang paham, di sini ada analogi dalam bahasa XML ya. Kalau kita analogikan ibarat sebuah rumah itu di dalam website misalnya ya, website itu sebuah rumah yang mungkin tampilan websitenya itu contoh ya, kayak misalnya ini. Nah, ini adalah website Try Hack Me ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya konnya ini. Nah, contohnya adalah sebuah website ini ya. Ini website yang mana website dari Try Hack Me ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tampilan awal websitenya itu seperti ini. Nah, untuk website itu bisa menampilkan seperti ini, harus ada apa namanya beberapa komposisi atau komponen ya ada di dalam website ini sehingga dia bisa tampil bagus seperti ini ya. Kalau kita arahkan kursornya dia ada efek ya seperti lebih terang seperti itu. Nah, ini tidak bisa langsung gitu kalau tidak ada misalnya ya komponen-komponen yang ada di dalam website. Contohnya seperti apa? Kita balik lagi ke sini yaitu adalah eh, di setiap website itu harus ada HTML ya. Nah, HTML ini ibaratkan di sebuah rumah itu adalah kerangka dasar di rumah tersebut. Nah, kemudian kita bisa baca ini HTML sebagai rangkaian yang mencakup pondasi, ya dinding, atap, dan pembagian ruangan. Nah, mungkin kita analogikan seperti ini. Nah, HTML menentukan struktur dasar dari setiap halaman web, seperti di mana teks ya, di mana teks, kemudian gambar dan elemen lainnya yang ditempatkan. Contohnya di dalam rumah ya, HTML adalah tata letak ruangan, lokasi pintu dan jendela gitu. Kemudian kalau di website, HTML adalah struktur paragraf, judul dan daftar gitu.
Kemudian masuk ke yang kedua ada CSS ya, atau CSS ini bisa kita analogikan kalau di sebuah rumah sebagai desain interior dan eksterior rumah. Sehingga rumah yang awalnya tadi hanya sebagai kerangka saja ya, itu menjadi lebih bagus gitu. Desainnya menjadi lebih indah. Ya, ada warna dindingnya, ada catnya seperti itu ya. Ada apa namanya dekorasi furniturnya, ya, ada pondasi yang dihiasi ya dengan keramik-keramik yang mungkin eh, estetik gitu ya. Nah, itu adalah analogi kalau di sebuah rumah ya, itu analoginya CSS. Nah, kalau di pemrograman di website itu CSS mengontrol tampilan visual halaman web seperti warna, font, dan tata letak. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya komponen JavaScript ya. Nah, JavaScript ini adalah sistem listrik dan mekanik rumah. Analoginya seperti itu. Jadi JavaScript adalah sistem listrik mekanik rumah. Ini mencakup lampu yang bisa dinyalakan dan dimatikan, pintu otomatis, dan sistem keamanan. Contohnya mungkin ya kalau sekarang smart home gitu ya. Kemudian JavaScript ini menambahkan interaktif dalam fungsi dinamis ke halaman website seperti animasi, ya, validasi formulir, dan pembaruan konten secara real time. Contohnya dalam rumah JavaScript itu adalah lampu yang menyala saat tombol ditekan atau pintu garasi yang terbuka secara otomatis. Kalau di website itu JavaScript adalah animasi saat mouse diarahkan ke tombol atau validasi formulir saat data dimasukkan. Contohnya, nah seperti ini. Teman-teman kalau ini kan di websitenya Kali Linux ya. Kalau kita klik ini tuh ada efek ya. Tuh, ini dia seperti bergerak sendiri. Ini ada unsur eh, CSS dan JavaScript-nya seperti itu. Nah, kemudian ini ada XML ya. Kalau kita tadi sudah membahas JavaScript, sekarang kita membahas XML. XML itu adalah arsitektur rumah ya, data struktur. Nah, kalau kita analogikan, kalau kita lihat gambar di sini, dia itu adalah ini ya, struktur di dalam apa namanya bangunan ini ya, seperti cetak biru atau rencana arsitektur rumah yang mendetail. Ini berisi informasi struktural yang terorganisir tentang material, dimensi, detail konstruksi ya. Nah, XML ini mengatur struktur data agar data tersebut dapat digunakan oleh bagian lain dari sistem atau dapat dikirimkan ke sistem lain. Contoh dalam rumah, XML adalah daftar material bangunan, dimensi setiap ruangan, dan detail instalasi pipa air ya dan pipa listrik seperti itu. Di dalam website, XML adalah detail produk dalam toko online atau data konfigurasi aplikasi. Ya, ya bisa dibilang contohnya misalnya kalau listriknya ingin mengalir ya ke rumah ini, ingin menerangi sebuah lampu, itu harus ada SML ya, yang membawa energi lampu tadi itu energi listrik ya, maksudnya nyampe ke lampu atau peralatan rumah tangga yang ingin digunakan seperti itu. Sehingga bisa digunakan oleh manusia. Nah, ini penjelasan lengkapnya SML yang udah kita jelaskan tadi ya. Jadi SML itu front end atau back end gitu. Jadi kalau kita tanya front end atau back end sebenarnya dia lebih banyak ke back end ya. Tapi kalau penjelasannya di sini sebenarnya bukan front end atau back end. Jadi tergantung daripada kebutuhannya gitu ya. Jadi bisa digunakan di dua sisi, di front end atau back end. Nah, ini ya peran SML itu pertukaran data. Jadi SML sering digunakan untuk mentransfer data antar sistem. Ini bisa terjadi di sisi back end, misalnya antar server atau bahkan
antara back end dan front end. Jadi SML bisa menjadi bagian penting dari bagaimana data bergerak gitu ya di belakang layar. Nah, itu mungkin ya. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan bisa lebih paham ya di sini. Kemudian di sini ada juga di website itu MySQL ya. Jadi gudang penyimpanan dan sistem arsip rumah. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kalau penyimpanan arsip itu ya mungkin kayak gini gitu ya. Jadi analoginya MySQL ini adalah seperti gudang penyimpanan dan sistem arsip rumah. Ini menyimpan semua informasi penting tentang rumah seperti inventaris perabotan, data catatan, yang pemeliharaan, dan informasi penghuni. MySQL menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh website seperti informasi pengguna, produk, dan transaksi ya. Dalam rumah MySQL adalah lemari arsip. Kemudian kalau di website MySQL adalah database yang menyimpan informasi pengguna, data produk, dan riwayat pesanan. Nah, sekarang pasti muncul lagi nih pertanyaannya, apa perbedaan SML dengan MySQL? Kan sama-sama pengolahan data. Nah, ada bedanya teman-teman. Nah, tentu mari kita jelaskan ya perbedaan antara SML dan MySQL serta mengapa keduanya memiliki peran yang berbeda dalam pengembangan aplikasi. Perbedaan mendasar yang pertama itu ada tujuan utama. SML berfokus pada struktur dan penukaran data ya. Dan ini adalah cara untuk mengatur data sehingga data dapat dengan mudah dibaca dan bertukar antara sistem yang berbeda. MySQL itu berfokus pada penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data. Nah, ini adalah sistem manajemen basis data yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar dengan cara yang efektif dan terstruktur. Kemudian struktur data. SML menggunakan struktur hierarkis seperti pohon ya. Nah, dengan tag yang menandai elemen data. Kalau struktur data yang di MySQL itu menggunakan relasional atau table. Kemudian penggunaan SML ini sering digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi, konfigurasi aplikasi, dan penyimpanan data terstruktur. Kalau MySQL itu digunakan untuk menyimpan data aplikasi seperti informasi pengguna, data produk, dan catatan transaksi. Intinya dia lebih ke data-data yang lebih besar ya teman-teman. Data-data yang permanen yang ingin disimpan itu disimpannya di MySQL gitu. Kalau di sini dia lebih ke pertukaran data ya. Ketika ada pertukaran data, maka SML ini baru dia berfungsi. Nah, ini ya, fungsinya SML mendefinisikan dan mengatur data, MySQL mengelola data, manipulasi data, dan melakukan query pada data. Nah, mengapa keduanya dibutuhkan? Ya, karena yang SML ini pertukaran data ya. Bayangkan Anda memiliki aplikasi yang perlu mengirimkan data ke aplikasi lain. XML adalah cara baik untuk memastikan bahwa data tersebut dikirimkan dalam format yang dapat dipahami oleh kedua aplikasi. XML bagus untuk pertukaran data antara berbagai jenis sistem. Kalau MySQL ini penyimpanan data. MySQL adalah pilihan yang baik untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang perlu diakses dan dimanipulasi secara efisien. Misalnya, jika Anda memiliki toko online, Anda akan menggunakan MySQL untuk menyimpan informasi produk dan data pelanggan yang sangat banyak gitu ya. Jadi MySQL ini sangat bagus untuk menyimpan data, memiliki relasi antar data gitu. Nah, analogi sederhananya SML ini seperti format dokumen, misalnya faktur atau laporan ya yang digunakan untuk pertukaran informasi. MySQL ini lemari arsip besar dengan sistem pengarsipan yang sangat canggih dalam penyimpanan, pengelolaan data, dan dokumen. Oke teman-teman, di sini mungkin udah cukup paham ya tentang apa itu XML ini. Ini sangat low level sekali ya kita belajar ini. Dan kemudian di sini itu sudah kita bahas juga tadi perbedaan antara HTML, CSS, XML, JavaScript, dan MySQL ya. Kemudian perbedaan lagi yang lebih mendasar lagi antara SML dan MySQL. Kemudian kita masuk ke analogi
sorry, kemudian kita masuk juga ke ini ya, korelasi hubungan antara SML dan serangan SSE yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita udah bahas tadi ya apa itu SML. Jadi adalah bahasa markup yang dirancang untuk menyimpan dan mentransfer data dalam format yang dapat dibaca oleh mesin dan manusia. Banyak digunakan di sistem berbasis website. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini struktur dasarnya ya udah kita pelajari ini tadi. Nah, jadi kita baca di sini adalah apa itu SSE ya? Jadi kita harus tahu dulu SSE ini adalah serangan keamanan pada aplikasi yang memproses SML atau aplikasi yang punya SML ya, yang menggunakan SML untuk memproses datanya. Nah, serangan ini mengeksploitasi kelemahan parser SML yang mengizinkan entitas eksternal untuk membaca file server, melakukan serangan SSRF ya, atau bahkan menjalankan kode berbahaya. Oke, ini bagaimana SSE bisa terjadi? SSE terjadi ketika aplikasi penerima input SML yang tidak difilter dengan benar, ya. Selalu menggunakan parser SML mengizinkan entitas eksternal. Misalnya, aplikasi memiliki SML seperti ini untuk mengirimkan permintaan stok produk. Normalnya seperti ini ya. Nah, tapi ini seorang penyerang menyisipkan entitas eksternal untuk membaca file system. Jadi dia menginputkan kode tambahan seperti itu ya. Nah, di sini kode tambahannya adalah ini ya, doctype foo yang dimana kode ini adalah di bawah XML ini tadi untuk membaca file sistem etc passwd. Sehingga apa yang terjadi ya, entitas SSE akan membaca file etc passwd, data tersebut kemudian dikembalikan ke aplikasi sebagai output, dan akhirnya penyerang berhasil membaca file sensitif dari server. Nah, mungkin itu ya contoh dari serangan SSE ini tadi. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas ya jenis-jenis serangan SSE dan lebih dalam lagi tentang serangan SSE. Karena kalau satu video ini takutnya kepanjangan ya. Jadi kita akan buat di video yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dan menonton ya tentang materi SML. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya.